Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan juga kepada Darul Tauhid dan juga yang paling utama ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang qadarullah pada kesempatan kali ini saya bisa berkenan hadir dan juga menghadiri Marifatullah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, nama saya Ustaz, alhamdulillah, nama saya Noval Fariz dari mahasiswa kampus Politeknik Negeri Bandung jurusan Administrasi Bisnis. Baik, pertanyaan saya, alhamdulillah saya ini menghadiri pengajian dari Ustaz ini mungkin kedua kalinya ya. Waktu itu yang pertama kali di kampus. Saya nggak tahu berapa kali, dua kali ya. Dua kali. Kok mungkin kedua kali gimana? Di yang pertama mungkin di kampus, masih di kampus juga di Polban. Waktu itu mungkin kurang lebih sama temanya tentang Marifatul. Kemudian pertanyaan yang saya ingin ajukan adalah terkait mungkin yang sekarang realitas sekarang ya Ustaz ya, tentang Ghusul Fikri gitu. Jadi pemahaman yang memang mengiring kita supaya yang mencoba membasmi umat muslim yang sekarang gitu. Contoh konkretnya mungkin dari game online, terus kemudian kurikulum yang memang mencoba menjauhkan kita dan juga dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin seperti itu. Nah mungkin kemudian titik lemahnya itu dari umat muslim sekarang itu seperti apa sih Ustaz? Itu. Terus yang kedua, mungkin ini saya juga terakhir permintaan mungkin Ustaz, mudah-mudahan Ustaz bisa jadi nomor RI nomor 1 di Indonesia. Itu aja sih mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini hanya menambah keresahan aja sebenarnya. Belum selesai keresahan Ma'rifatullah, pengajian akhlak, dikasih ta'liq lagi. Jadi begini, ini bahasanya siapa namanya? Noval. Bahasanya Noval ini bombastis betul ya. Jadi membasmi seperti hama. Jadi seperti hama aja kita mau dibasmi. Jadi begini, pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu melihat gambaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ya? Terhadap umat Islam dalam Al-Qur'an itu dengan gambaran yang pesimistik. Pernah enggak? Ada enggak? Ada enggak gambaran Al-Quran? Ada enggak bahasa Allah yang membuat kita putus asa? Enggak ada. Ada enggak bahasa Allah menyifatkan atau menggambarkan umat Islam, baik mulai sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam secara umum dalam gambaran yang menyebabkan kita putus asa? Sama sekali tidak ada. Semua gambaran Al-Quran tentang orang beriman itu gambaran optimis. Bahasanya bahasa canggih semua. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu orang-orang beriman itu yabtaguna fadlan, enggak putus-putus. Kalau dalam bahasa Arab yabtaguna itu fi'il mudhari yang menunjukkan proses continuous, terus nggak habis-habis. Itu gambaran Allah, yabtaguna fadlan. Bahkan ketika pun ada sesuatu yang menimpa, namanya manusia, kita ini sekelompok manusia yang hidup di dunia dengan semua dinamikanya, senang, susah, menang, kalah. Ketika kekalahan itu menimpa, ketika kesulitan itu datang, apa kata Allah? Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluhu. Kalau kamu tergores, mereka juga sebelumnya pernah tergores. Kalau kalian sekarang merasa sakit, mereka juga pernah sakit. Jadi bahasa Al-Quran itu selalu bahasa ketika saat musibah, ketika saat yang berat-berat diringankan. Apa bahasa Al-Quran ketika bicara tentang kelaparan, penyakit dan kesulitan? Wa basyiris sabirin bukan itu.
walanabluwannakum, itu dia, aduh ya, walanabluwannakum bisyai'in, kami akan coba kalian bisyai'in. Syai'in itu kalau bahasa kita apa? Secuil, dengan secuil saja, bisyai'in, dengan secuil saja rasa takut. Jadi rasa takut itu jangan mendominasi hidup kita. Allah bilang secuil saja. Kalau dalam hidupmu ada rasa takut, jadikan dia secuil saja. Kalau di hatimu itu ada rasa takut, jadikan dia hanya menempati bilik kecil saja di hatimu, hanya untuk menyadarkanmu bahwa engkau adalah makhluk Allah. Perlu juga ada takut sedikit saja, tapi jangan banyak-banyak, untuk menyadarkan bahwa kita ini perlu Allah. Tapi jangan banyak-banyak. Minal khaufi wal ju', bahkan bencana kelaparan pun bahasa Al-Quran juga sama, secuil kelaparan. Artinya apa? Bahwa ruang-ruang untuk menghilangkan itu Allah juga siapkan, tinggal diikhtiarkan saja. Jadi tidak pernah ada gambaran pesimistik. Maka berhentilah bicara dengan bicara bahwa seakan-akan kita ini akan hancur sebagai umat. Enggak, siapa bilang hancur umat Islam? Umat Islam bagus kok. Siapa bilang umat Islam di Bandung ini enggak baik? Nih, di Masjid Darut Tauhid ribuan umat hadir malam Jumat, setiap malam Jumat, termasuk malam hari ini. Di mana di dunia Islam ada malam Jumat di mana ribuan anak-anak muda, laki perempuan, bahkan dari seluruh usia hadir untuk mengikuti kajian? Di mana? Saya pernah tinggal di Mesir 7 tahun, nggak ada kayak begini, nggak ada. Artinya apa? Semangat kebaikan itu menurut saya jauh lebih kuat dan lebih kokoh di dalam hati kita, insya Allah. Game online nggak usah lah terlalu dipusingkan ya, nggak usah pusingkan. Ya, jadi game online tuh nggak akan bisa ngerusak umat, insya Allah. Syaratnya cuma satu, jangan sering-sering dimainin, itu aja. Ya, kalau dimainin terus ya habislah waktu. Ya, bukan umatnya yang hancur, cuman habis waktu aja, mubazir. Ya, ketika anak muda sudah mubazir, ya akan lemah semangatnya. Kerja-kerja besar tidak akan dapat ditunaikan. Ya. Atau kalau memang mau main game online, rubah kontennya, ya menjadi konten dakwah misalnya. Ya. Tahapan-tahapannya itu dibuat menjadi tahapan membuka tabir-tabir, misalnya ma'rifatullah. Dari yang rendah level 1, level 2, level 3, level 4 sudah bisa jalan di atas air. Enggak lah, canda ya, bukan itu ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap optimis ya. Ya. Kalau yang kedua tadi itu hanya menambah ya kepusingan saja ya.